segmen ini, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Menarik. Anies Baswedan tidak menunggu lama untuk menyerang langsung Prabowo dan tidak langsung pasangan politiknya, yaitu Gibran. Bagi yang tidak mengikuti politik, sidang MK yang dimaksud oleh Anies di sini adalah sidang putusan MK tentang peraturan ambang batas umur yang wajib dimiliki oleh Capres dan Cawapres Indonesia. Undang-undang batas umur yang sebelumnya adalah 40 tahun, tapi akhirnya diganti dengan undang-undang baru yang berbunyi bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Efek dari putusan ini membuat heboh satu Indonesia, dan saya rasa wajar. Kita sebagai warga negara seperti dipermainkan dan dikangkangi oleh pihak penguasa. Hukum seolah dijadikan mainan oleh mereka. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Etika dan moral politik. Ini dasar dari pertanyaan Anies Baswedan. Apakah Prabowo sudah menjual kedua hal itu untuk memiliki jabatan dan kekuasaan? Anies menyinggung Prabowo. Kenapa dia menerima Gibran sebagai wakilnya? Sedangkan syarat dan ketentuan undang-undang diganti atau dipermainkan hanya untuk membuat Gibran bisa duduk sebagai cawapres. Apakah Prabowo sudah menjual dignitinya untuk mendukung pihak yang sedang berkuasa? Semua dari kita tentu sudah tahu kalau Gibran adalah anak dari Presiden Indonesia, yaitu Joko Widodo. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Saya kurang paham apa yang dimaksud oleh Prabowo dengan kalimat perkembangan politik ada beberapa segi perspektif. Apakah yang Prabowo maksud pihak penguasa boleh mempermainkan undang-undang atau peraturan untuk terus berkuasa? Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai atau value yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi, tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Mungkin saja dari segi hukum tidak ada masalah. Tapi yang ditanyakan oleh Anies bukan dari segi hukum, tapi dari segi moral dan etika politik. Apakah wajar undang-undang diganti hanya untuk memuluskan jalan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden Indonesia di periode berikutnya? Tentu, hal ini sama saja seperti menghina kewarasan dan kecerdasan semua rakyat Indonesia. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan.
Maksud kalimat Prabowo, sudah diambil tindakan dan keputusan di sini adalah bahwa ketua hakim sidang yang memutuskan tentang perkara undang-undang ambang batas umur capres dan cawapres sudah diberhentikan dari jabatannya. Bagi yang belum tahu, nama ketua hakim yang memutuskan perkara ini adalah Anwar Usman. Status dia adalah adik iparnya Jokowi dan pamannya Gibran. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Saya rasa alangkah lebih bijak tidak mengucapkan kalimat ini. Ini adalah justifikasi atau pembenaran. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Sudah jelas mantan Ketua MK, Anwar Usman, melanggar etika moral politik pengadilan dan menghina akal waras rakyat Indonesia dengan memutuskan perkara yang menguntungkan sebelah pihak saja. Dan juga ini menandakan kalau hukum bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pihak penguasa. Bukankah ini terlalu menjijikkan? Karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Kalimat lain dari pernyataan ini adalah, benar, saya sudah menjual etika dan moral politik saya untuk menjilat pihak penguasa dengan mengangkat Gibran sebagai pasangan politik saya di pemilu kali ini. Kalimat ini mungkin terdengar lebih kasar, tapi inti dan maksudnya sama dengan kalimat yang diucapkan oleh Prabowo di debat ini. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Arti kalimat ini adalah, Anda sudah pahamlah bagaimana kotornya permainan politik di Indonesia. Kenapa masih menanyakan pertanyaan ini lagi? Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Pernyataan yang sangat berani. Setelah melakukan semua hal kotor tersebut, saya rasa pasti para pemilih Prabowo sebelumnya akan berpikir 2 kali untuk memilih lagi. Betul tidak kira-kira viewer? Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Coba perhatikan, di momen ini Gibran berdiri untuk memberikan semangat pendukungnya agar bertepuk tangan lebih keras. Haha, lucu sekali. Para penang, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Untuk informasi, arti dari meritokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan.
yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal. Maksud Anies di kalimat ini adalah bahwa sistem politik Indonesia sudah sangat busuk sampai ke akar-akarnya. Jangankan di tingkat kelas bawah, di tingkat paling atas pun masih menggunakan ordal. Mau jadi apa negeri ini kalau hal seperti ini berlanjut? Maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu Waktunya hilang. habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Di sini Prabowo menggunakan nada sarkastik. Apa maksudnya? Maksud Prabowo menggunakan nada ini adalah untuk menyepelekan setiap perkataan Anies. Anies dianggap seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang permainan politik di Indonesia. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan.